Bekasi 1. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Simatupang MDIV, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Seljatem, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bumi Serpong Damai. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB, tempatnya di lantai 2 gereja. Ibadah tutup tahun Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1, lantai 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan diadakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 16.00, tempatnya di ONKP Depok. Latihan paduan suara Komisi Peltri akan diadakan pada hari Selasa 28 November 2023 pukul 19.00 WIB. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 06.00 WIB. Ibadah penutupan tahun pelayanan 2023 akan diadakan pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 19.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di gereja. Rapat Majelis Terbuka 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 13.00 WIB. Pembinaan pranikah Hezron BP Malau dan Yosefin P. Siregar akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 18.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 26 November sampai 2 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan.
Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Simatupang MDIV, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Seljatem, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bumi Serpong Damai. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB, tempatnya di lantai 2 gereja. Ibadah tutup tahun Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1, lantai 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan diadakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 16.00, tempatnya di ONKP Depok. Latihan paduan suara Komisi Peltri akan diadakan pada hari Selasa 28 November 2023 pukul 19.00 WIB. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 06.00 WIB. Ibadah penutupan tahun pelayanan 2023 akan diadakan pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 19.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di gereja. Rapat Majelis Terbuka 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023. Kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 13.00 WIB. Pembinaan pranikah Hezron BP Malau dan Yosefin P. Siregar akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 18.00 WIB. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 26 November sampai 2 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 26 November 2023, pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Harapan Simatupang MDIV, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 1.
Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 25, 26 November 2023, pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Soljatem, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Bumi Serpong Damai. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 sampai 13.00 WIB. Ibadah Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 26 November 2023 pukul 7.30 WIB, tempatnya di lantai 2 gereja. Ibadah tutup tahun Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 17.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1, lantai 2. Latihan paduan suara Komisi PW akan diadakan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan diadakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 16.00, tempatnya di ONKP Depok. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan diadakan pada hari Selasa 28 November 2023 pukul 19.00 WIB. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pukul 06.00 WIB. Ibadah penutupan tahun pelayanan 2023 akan diadakan pada hari Rabu 29 November 2023 pukul 19.00 WIB, tempatnya di GKO Depok 1. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di gereja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teduhkanlah hati kita, tenangkanlah pikiran kita, dan arahkanlah diri kita bagi Allah yang perkasa, tatkala kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 478 bait 1 dan 2. Ku angkat tembak
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan dulu kembali. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Tuhan, segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran, pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kristus
Berita pengampunan dosa. Efesus 2 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di atas janji Tuhan itu saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Amanat hidup baru, jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose 4 ayatnya yang kelima. Demikian sabdanya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari paduan suara Komisi Pelpri, waktu dan tempat dipersilakan.
Tuhan Yesus memberkati kesaksian Bapak-bapak sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 122 ayat 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh percaya bahwa Engkau berfirman, maka semua itu jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa meminta hikmat Tuhan turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Hati pikiran kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan limpahkan kami dengan kemurahan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengetahui, kami boleh mengerti akan perintah-perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini, jika kami membaca merenungkan, kami percaya bahwa firman itu boleh hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, baik hamba-Mu yang memberitakan dan umat yang mendengar. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 1
ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Jemaat diundang berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini mengatakan doa Sang Rasul. Doa adalah bagian dari percakapan kita dengan Allah. Apa yang menjadi pergumulan kita sampaikan kepada Allah. Karena itu erat sekali hubungan antara Allah dengan manusia. Paulus, kalau kita melihat kembali bagaimana perjalanan kehidupan Paulus, kita bisa melihat, merenungkan bagaimana Allah bekerja di dalam pribadinya. Dan itu satu proses yang panjang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, ketika Paulus sedang menulis surat
kepada jemaat di Efesus. Situasi dia pada saat itu sedang berada di penjara. Saya menggambarkan bagaimana kehidupan dalam penjara dengan berbagai tekanan, dengan berbagai situasi dari rekan-rekan yang ada. Tapi perhatikan, apa yang Paulus kerjakan? Dia hanya butuh sebuah pulpen, dia hanya butuh lutut, lipat tangan untuk berdoa, supaya jemaat di Efesus mereka bisa mendengar tentang berita Injil. Karena Paulus dia dipenjara karena memberitakan Injil. Dan ini satu situasi yang kalau kita ada pada saat itu, kita bisa membela. Tapi hukum yang ada pada saat itu, pada zaman Romawi, siapa yang membela Kristus, dia akan dihabisi. Dan ini satu tantangan bagi Paulus. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan dari Paulus? Ada satu ungkapan bagaimana Paulus dia percaya bahwa melalui surat yang ditulisnya melalui jemaat kepada jemaat di Efesus, jemaat ini mengalami satu pertumbuhan yang hebat. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 14, di situ bagaimana menggambarkan berkat-berkat Allah yang Tuhan siapkan bagi umat ini. Hingga di bagian ini, Paulus harus menghadapi tantangan. Ketika berbicara tentang doa, orang bilang adalah nafas kehidupan. Ketika kita tahan napas saja, kita sulit untuk bisa mengucapkan doa-doa kita. Tetapi mari kita lihat apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa daripada Paulus ini kepada jemaat di Efesus. Pada bagian firman Tuhan yang mengajarkan bahwa ada iman dan kasih. Saya akan membaca pada ayatnya yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini, dalam bagian ayat firman Tuhan ini, ketika Paulus dia menyampaikan apa yang menjadi harapan terhadap jemaat di Efesus, dia melihat bahwa iman mereka adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, dan kasih mereka melihat bahwa kasih yang berkorban itu turun dalam kehidupan mereka. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dibaca. Artinya bahwa iman dan kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bagaimana ketika kita mengaku percaya
Karena iman inilah yang menyelamatkan kita. Melalui peristiwa iman, hubungan kita dengan Allah itu terus terjalin, terus dibangun. Proses Tuhan itu bagi kita melalui setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Dia benar-benar di dalam kesetiaannya. Dia tidak pernah merasa bahwa dalam penjara itu menjadi satu hal kematian bagi dia. Tetapi justru melalui peristiwa ini, iman itu dinyatakan. Kasih Kristus itu dinyatakan. Saudara lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ayat 15 dan ayat 16. Dia mengucap syukur karena hubungan mereka dengan Allah itu terus terjalin dengan baik. Pesan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus ini menampar kita sebagai orang percaya, karena kita sering mengabaikan berita firman Allah. Kita sering membiarkan firman Tuhan itu berlalu, tapi kita tidak melihat bagaimana pekerjaan iman dan kasih Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dimenangkan di dalam Kristus. Doa sang rasul yang pertama tadi mengatakan memiliki iman dan kasih. Saya mau mengajak bagi setiap kita bahwa kasih ini berbicara tentang buah roh. Kasih ini berbicara tentang pengorbanan. Kasih ini berbicara tentang hubungan di antara sesama. Bagaimana kita selaku orang-orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, kita mempraktikkan firman Tuhan. Ayat 16 mengatakan bahwa aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Paulus selalu mengingat jemaat di Efesus, karena begitu pertumbuhan mereka yang sangat hebat. Hubungan mereka dengan Allah terus dibangun dengan baik, karena ada kekuatan doa. Karena itu doa penting bagi kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Kalau kita tidak pernah berdoa, berarti hubungan kita dengan Allah sangat jauh. Paulus dia percaya bahwa ketika firman Tuhan, berita Injil yang telah disampaikan kepada jemaat ini, Paulus melihat setiap pribadi, dan firman itu ditunjukkan kepada kehidupan kita. Bagaimana seluruh kehidupan kita, bisakah orang-orang di sekitar kita melihat iman dan kasih kita itu kita nyatakan di sekitar kita? Terkadang orang yang kita benci saja bisa berbulan-bulan, tahun. Orang yang beriman
hidupnya itu, pengenalan dengan Allah itu semakin dekat. Karena dia akan menjalani seluruh kehidupannya di dalam pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan itu terus dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena itu mari kita miliki iman dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya melalui setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Dia akan menggenapi setiap doa-doa kita. Pegang firman Tuhan, supaya kita menjalani seluruh kehidupan kita tetap berdasarkan pada janji-janji Allah melalui firman Tuhan. Yang kedua, doa sang Rasul, harapan Paulus kepada jemaat ini. Yang kedua berbicara tentang memiliki roh hikmat dan wahyu. Setiap pendeta, dia kalau berdoa mau membaca firman Tuhan, dia minta roh hikmat. Supaya hikmat Tuhan itu ditaruh dalam kehidupan kita untuk mengerti akan maksud dari kebenaran firman Tuhan. Kita kalau membaca firman Tuhan dari bagian-bagian firman Tuhan, misalnya bagian bilangan, kita tidak mengerti itu maksudnya angka-angka yang sebanyak itu. Tapi itu Tuhan, dia tahu, dia sudah menetapkan dengan baik. Miliki roh hikmat dan wahyu, artinya bahwa Paulus mau supaya mereka diberikan pengertian, diberikan terang Kristus itu, perkataan-perkataan Kristus itu ada di dalam kehidupan jemaat di Efesus, jemaat di Depok, supaya kita tidak sembarangan menafsirkan tentang perkataan-perkataan firman Tuhan. Saudara lihat apa yang dikatakan pada ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ketika kita memiliki roh hikmat dan wahyu, roh hikmat berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kita. Roh Kudus yang mengajarkan, menuntun kita untuk hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Paulus dalam penjara, dia punya pikirannya itu luas. Karena apa? Karena firman. Kita dimanapun berada, kalau firman yang kita hidupi, ya, saudara lihat, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Bagaimana supaya hikmat Allah itu ada di dalam kehidupan kita? Kita minta kepada Tuhan. Membangun hubungan relasi dengan Allah itu, bangun dengan baik. Tinggalkan segala iri hati, tinggalkan segala perilaku-perilaku yang buruk. Apalagi kalau dikatakan dosa. Jika manusia berdosa, hubungan dengan Allah terputus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
pesan firman Tuhan selalu itu terus didengungkan bagi setiap kehidupan kita, bahwa hikmat Tuhan itu Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Roh hikmat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Artinya ketika kita beriman, kita setia kepada Tuhan, berarti kita tidak hanya berdiam diri, tetapi bagaimana kita mencari tahu tentang siapa Yesus Kristus, siapa Allah yang kita sembah. Karena selama ini dibayang-bayang di mana si Yesus, di mana Allah yang kita sembah itu tidak kelihatan. Dan itulah bukti kekristenan kita kepada Tuhan. Memiliki roh hikmat dan wahyu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada bagian pembacaan kita ini, Paulus ingin mengingatkan dan mengajarkan bagi kita, memiliki iman dan kasih, dan memiliki roh hikmat dan wahyu Allah, agar supaya kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak meragukan akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak menghadapi segala kekhawatiran, karena kita punya firman. Baca firman Tuhan itu setiap hari. Karena di dalam firman ini ada begitu banyak rahasia yang Tuhan bisa nyatakan dalam firman-Nya. Apa yang kita butuhkan? Semua tersedia. Jika Tuhan berikan hikmat, semua yang kita ingin kerjakan berdasarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya, kebesarannya, kekuasaannya bagi seluruh kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena doa sang rasul, doa Paulus ini, dia melihat bagaimana umat ini semakin hari semakin mengenal Kristus. Jemaat Depok semakin hari semakin mengenal akan siapa Kristus, siapa Allah yang disembah. Ini janji kepastian hidup, keselamatan yang Tuhan berikan. Hanya kalau lihat di judul perikopnya itu, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kita akan melihat bagaimana kemuliaan Kristus itu dinyatakan. Kita bangun hubungan dengan Allah secara baik. Kita bangun hubungan dengan sesama juga baik. Maka Allah akan menunjukkan kemuliaannya. Kuasanya itu dinyatakan dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Yang terakhir, doa sang rasul. Pada ayatnya yang ke 21, firman Tuhan katakan 21-22, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dalam dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu
telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini firman Tuhan ingin mengajarkan bagi kita bagaimana kita memiliki mata hati yang terang, bagaimana kita menggunakan panca indera kita ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan pasti menunjukkan kuasa-Nya bagi seluruh kehidupan kita. Paulus berharap bagaimana supaya orang-orang yang hidup mengalami iman dan kasih dan memiliki roh hikmat dan wahyu daripada Allah. Mereka punya harapan-harapan yang jauh lebih besar karena Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Pada ayat yang ke-18 mengatakan bahwa supaya menjadikan mata hatimu terang. Ini berbicara tentang penglihatan hati, mata penglihatan kita. Bagaimana supaya kita memiliki mata yang baik, penglihatan yang baik, supaya itu boleh berguna untuk seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, telah melihat kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dimenangkan. Karena inilah bukti kasih, bukti kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah menang bersama dengan Kristus. Saudara lihat apa yang menjadi buktinya. Bagaimana bukti Allah, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Menang bersama Dia melalui peristiwa kebangkitan, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga. Itu bukti kuasa Allah yang nyata, sehingga kita akan melihat kemuliaannya di surga baka. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Karena itu taat, setia sampai akhir. Apapun itu yang menjadi pergumulan persoalan, semua orang pasti menghadapi pergumulan persoalan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita belajar dari firman Tuhan, ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini terus meneguhkan, menguatkan dalam seluruh kehidupan, baik di tengah keluarga, baik dalam pekerjaan, baik di dalam kehidupan dari hari ke hari. Kita percaya bahwa bersama Tuhan ada jaminan yang Tuhan berikan. Bahwa doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bukan hanya pada saat itu, tapi terjadi bagi jemaat Depok. Sampai selama-lamanya Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman Rasul. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami kasihi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Tuhan meteraikan itu di hati, pikiran kami, supaya kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu, tetap setia melakukan segala perintah Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengarkan. Biarlah Tuhan terus nyatakan iman dan kasih-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk memiliki roh Tuhan, wahyu Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Allah itu terus bekerja dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan yang telah diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Pertama kami berdoa bagi keluarga Bapak Heri Widi Gunawan. Kami berdoa menyerahkan keluarga Ibu Widi Hendrawati Harjono, keluarga Bapak Marances Manulang, Bapak Eli Robinson Situmorang. Doa untuk keluarga Bapak Joni Tiwow. Berdoa untuk keluarga Ibu Uce Yokhebet. Berdoa untuk keluarga Ibu Lemina Turnipsi Haloho. Berdoa untuk keluarga Bapak Bistok Paul Sinaga. Berdoa juga menyerahkan keluarga Bapak Alfred Perlindungan Siboro, dan berdoa untuk keluarga Bapak Edi Mulia Juju. Kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan keluarga-keluarga ini, kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang terus bekerja di dalam seluruh kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus menolong, memberkati setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Setiap doa, setiap kebutuhan, setiap pekerjaan, semua yang mereka lakukan, kami berdoa, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati kehidupan keluarga-keluarga ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Gembala sidang beserta keluarga. Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan terus menolong di dalam seluruh pekerjaan, pelayanan. Tuhan memberkati di dalam rumah tangga, bahkan semua yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat Tuhan,
sebagai gembala sidang di Depok. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Biarlah Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk majelis beserta dengan keluarga. Kami terus berdoa menyerahkan para pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini, para pelayan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati mereka. Engkau Allah yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menyertai di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan dari hari ke hari. Kami sungguh berserah penuh hanya kepada-Mu ya Allah, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus memampukan mereka untuk menjalani semua tugas tanggung jawab di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan mereka bersama-sama dengan sesama manusia. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau dalam mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyiapkan yang terbaik bagi mereka, baik di dalam lahan pekerjaan, baik yang mencari pasangan hidup. Kiranya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan, buka jalan bagi mereka ya Bapa, supaya apa yang menjadi kerinduan mereka itu boleh Tuhan jawab sesuai dan seturut dengan cara-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Kiranya kuasa Allah terus bekerja. Kiranya kuasa Tuhan turun atas anak-anak-Mu ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau Allah yang mengasihi. Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan dan doa-doa anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara serta kota Depok. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah tiap para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan negara dan kota Depok, kami sungguh percaya mereka ada dalam lawatan Tuhan. Tuhan, jamah mereka, Tuhan tolong mereka, berikan hikmat bagi mereka supaya mereka boleh memimpin bangsa dan negara, bahkan kota Depok ini boleh ada dalam damai sejahtera, kesejahteraan itu boleh ada di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai para pemimpin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemilihan umum. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa mohon biarlah ketenangan, kedamaian, ketentraman itu boleh kami rasakan ketika kami bersama-sama merayakan pesta demokrasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kiranya kuasa Allah turun atas anak-anak-Mu ya Bapa. Setiap pemilih-pemilih pun Tuhan, Engkau turut campur tangan. Bahkan setiap kotak suara yang boleh dikirim sampai ke pelosok pun kami berdoa mohon perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya kuasa Allah yang terus bekerja. Engkau pakai KPU, Engkau pakai Bawaslu, Engkau pakai semua tenaga yang bekerja. Biarlah mereka dengan jujur, mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami berserah penuh hanya kepada Tuhan. Dan Engkau juga menolong setiap kami sebagai pemilih. Kami boleh memilih yang sesuai dengan hati nurani kami ya Bapa. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Agar kami percaya bahwa setiap pemimpin kami di bangsa dan negara ini adalah pemimpin yang seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjamuan akhir tahun pada tanggal 3 Desember 2023 pada minggu depan. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan terus mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Bersama-sama duduk dalam meja perjamuan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rapat majelis jemaat terbuka pada tanggal 10 Desember
2023. Tuhan Engkau memberkati bahkan semua yang dipersiapkan. Kami berdoa, kami mohon biarlah baik di dalam setiap komisi-komisi. Kami berdoa mohon Tuhan Engkau Allah yang terus memberkati, Engkau Allah yang terus mempersiapkan semua dengan baik, dan kegiatan ini boleh berjalan dari awal sampai selesai dalam perlindungan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Natal Jemaat Taruna pada tanggal 3 Desember. Kami juga berdoa untuk Natal Sekolah Minggu pada tanggal 9 Desember. Dan juga Natal Jemaat pada tanggal 16 Desember. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong setiap persiapan-persiapan. Dana yang dibutuhkan Tuhan Engkau berkati dan Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang sakit ataupun di dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa menyerahkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, menyerahkan Ibu Josina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutena, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Ibu Kori Adelina Sigalingging, dan Bapak Tukiar Pranoto Saputro. Tuhan Engkau menjamah setiap tubuh mereka. Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau Allah yang adalah penyembuh. Kami berdoa jamahan tangan kuasa-Mu yang berlubang paku, biarlah menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka, setiap kelemahan mereka. Bahkan yang di dalam pemulihan Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka. Setiap makanan, minuman, obat-obat yang menjadi sarana itu boleh memberikan pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi suku-suku yang terabaikan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Suku Lampung Abung, kiranya Tuhan Engkau terus menolong, Engkau menjamah suku ini ya Bapa. Biarlah dengan berita Injil yang boleh tiba sampai ke telinga mereka. Tuhan kami berdoa biarlah Roh Allah itu bekerja dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh percaya akan kuasa Allah, kemuliaan Kristus yang Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati setiap pemberita Injil. Tuhan menolong, menjaga, melindungi mereka ya Bapa, supaya ketika Injil boleh diberitakan, mereka boleh tetap berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga jemaat-jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Herlin Anastasia Latuprisa, untuk Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, untuk Saudara Dodi Martin Sitorus, untuk Geoffrey Gilvari Daniras, untuk Febri Berliana, Saudara David Tampu Bolon, Bapak Nelson Holong Parapat, Ibu Tiolinda Menalu. Kami berdoa menyerahkan Bapak Irman Robinson Perdede, Saudari Novi Kristiani Hia. Kami juga berdoa untuk Dewi Angel Nomleni. Kami juga berdoa menyerahkan Briandika Adelio Gunawan, Bapak Frederick Ebert David Senduk. Kami juga berdoa untuk Ibu Solastika Melati Tanggang dan Arsya Kaila Ami Agasya. Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Usia yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka, biarlah mereka semakin hari semakin mengenal Allah, semakin hari semakin bersyukur karena Tuhan turut campur tangan dalam usia mereka, dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, seluruh doa syafaat yang kami naikkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sungguh percaya
Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan para lansia. Tuhan terus menolong, beri kekuatan, menyertai, menguatkan anak-anak Tuhan. Dalam usia lanjut mereka, mereka semakin hidup ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami berdoa, kami mohon Tuhan Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 50 ayat ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 468. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi
untuk berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu depan tanggal 3 Desember ada perjamuan kudus akhir tahun. Karena itu saya mempersilakan bagi jemaat yang akan mengambil bagian, persilakan berdiri dan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kasihi, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh persiapan-persiapan kami dalam memasuki perjamuan kudus di akhir tahun 2023. Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami ya Bapa, menjaga hati, pikiran, perkataan kami, jauhkan dari segala hal-hal yang menjatuhkan kami dan berbagai godaan. Karena itu Bapa, biarlah pada saat ini setiap jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan di akhir tahun, kami berdoa Tuhan kuduskan mereka semua. Tuhan jamah hati pikiran mereka ya Bapa, supaya melalui kehidupan mereka, hati mereka yang siap bersama-sama dalam perjamuan Tuhan, kami sungguh-sungguh berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Allah yang turut bekerja, Allah yang terus terjadi dalam seluruh kehidupan mereka ya Bapa, supaya pada saat mengambil bagian dalam perjamuan bersama dengan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan yang telah tercurah itu boleh menjadi bagian dalam pengampunan dosa setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah kesiapan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, sehingga pada tanggal 3 Desember mereka boleh dengan sukacita menyambut tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang boleh dilambangkan itu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa setiap anak-anak-Mu dalam mempersiapkan hati pikiran mereka, mempersiapkan diri mereka. Biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi dan menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapa salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak menang. Hanya Dia yang tahukan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap. Masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dipersilahkan duduk kembali, jemaat mengambil saat teduh lagi, silakan.